Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Afandi, yaitu dari Politeknik Negeri Batam, program studi Mekatronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang program sisap konversi suhu dengan sisap development. Berikut form dari program saya. Dalam program ini, menjelaskan tentang konversi suhu. Terdapat 3 variabel, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan diameter. Dan dalam variabel ini saya akan mengkonversikannya. Contoh, saya konversikan dalam 7 derajat Celcius, maka saya konversikan dalam Fahrenheit dan diameter. Begitu juga yang lain. Kemudian saya akan contoh lain saya akan memilih Fahrenheit. Di sini saya masukkan 5. Kenapa saya masukkan di sini? Karena di sini ada tanda Celcius, karena otomatis tanda ini akan berubah jika saya konversi. Contoh, 5 derajat Fahrenheit sama dengan 15 derajat Celcius dan 12 derajat Fahrenheit. Di sini ada tombol panaskan dan dinginkan. Saya akan klik panaskan. Setiap sekali klik memiliki kelipatan 5. Contoh, saya konversi akan berubah. Begitu juga dinginkan. Kemudian saya akan pencet tombol clear. Di sini berfungsi sebagai untuk mereset data awal. Dan selanjutnya saya akan memberitahu codingan dari program sederhana ini. Di sini ada codingan dari program saya, yaitu di sini terdapat program SODAP sisap develop. Pada tampilan ini merupakan form awal, form yang akan kita buat. Kemudian di bagian sebelah kiri ada tools Windows Form, yang mana ini berfungsi sebagai tombol-tombol yang kita pilih untuk mengaplikasikan program di dalam ini. Dan di sebelah kanan ada properties, yang mana kita dapat menentukan warna, huruf, angka, size, image, gambar, dan lain-lain. Contohnya saya akan membuat program ini sederhana. Baiklah, saya akan buat dengan di file baru. Sini saya ada sub develop yang baru, yaitu saya beri nama dengan HH. Sebelumnya saya sudah menyiapkannya. Kemudian kita pindah ke desain. Pada awal desain akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini masih kosong. Kita perbesar sedikit. Tampilan ini dapat kita isi dengan program yang kita inginkan. Kemudian di dalam form sebelah kiri tidak ada toolnya, kita bisa mencarinya di view tools, maka akan muncul Windows Form. Maka untuk membuat labelnya saya perlu sebuah text box untuk mengidentifikasinya. Nah, berikut text box yang saya buat. Oke, saya intikan di sini untuk derajat Celcius. Dan saya butuh 3 text box untuk Celsius, Fahrenheit, dan diameter. Oke, terdapat 3 text box. Sebelum langkah ini, kemudian saya akan masukkan radio button untuk memilih Fahrenheit, diameter, ataukah Celsius. Saya juga memilih 3. Nah, ini masih tampilan awal, belum kita edit atau rubah. Kemudian saya akan memberitahu cara untuk mengganti sebuah tampilan formnya dengan gambar. Contoh, saya mengambil sebuah tampilan, saya klik di form, kemudian saya background, saya search, kemudian local resource, import, maka dia akan mengambil file yang ada di dalam data pribadi kita, contohnya di dalam desktop yang saya simpan. Ini, nah, saya masukkan image ini. Nah, oke. Tampilannya masih seperti ini. Kenapa? Karena kita belum menyesuaikannya dengan gambar aslinya. Baiklah, kita background image layout, kita klik stretch. Oke, dia menyesuaikan. Sekarang kita telah memiliki radio button 1, radio button 3, dan radio button 2. Kita edit lokasinya.
Berikut caranya, yaitu ini sedikit. Ini merupakan text box yang merupakan tampilan yang akan memperlihatkan nilai yang kita masukkan. Sedangkan radio button adalah pilihan. Kita bisa mengubah namanya nanti. Oke, setelah ini deklarasinya. Kemudian saya ingin membuat tombol yaitu konversi panaskan dan dinginkan. Kenapa? Karena itu saya pilih buton. Saya masukkan sini untuk panaskan. Di sini untuk konversi terlebih dahulu. Kemudian saya cek. Oke. Di sini untuk tombol dinginkan. Di sini untuk panaskan. Ini masih from awalnya. Kenapa? Karena saya belum beri namanya. Kemudian saya akan mengambilkan label. Label ini berfungsi untuk mengetahui nilai REMUR, Fahrenheit, dan Celsiusnya. Saya masukkan label, saya klik di sini, saya copy, oke, ini, oke, tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu, saya ingin mengganti namanya, bisa dengan nama apa saja. Di sini mengganti namanya di sini. Contoh saya beri nama Celsius. Dan di sini saya beri nama Fahrenheit. Dan sini saya beri nama REMUR. Ya, label ini akan saya kosongkan karena saya akan mengisi codingannya di dalam program nanti. Kemudian label 2 nya sama seperti itu juga, saya kosongkan. Label 3 nya pun demikian, saya kosongkan. Kemudian buton ini saya ubah namanya, buton 2 nya jadi hot. Saya bisa mengubahnya jadi panas, buton 2 nya. Saya akan ubah menjadi panas. Kemudian buton 3 nya saya ubah jadi dingin. Buton 1 nya saya akan ubah jadi konversi. Oke, berikut ada program yang telah kita buat sesuai dengan data yang tadi. Kemudian jika saya ingin menambahkan sebuah clear seperti sebelumnya, saya butuh satu tombol buton lagi. Di sini saya akan beri dengan nama clear. Oke, selesai. Kemudian saya akan masuk dalam metode codingan. Sebelum itu, di dalam sesi ini saya akan masuk. Kita dalam konversi ini menyangkut semuanya. Kemudian saya masuk metode codingannya. Berikut. Di data codingan ini masih kosong, belum ada saya sentuh. Saya mulai dari awal. Di dalam isi ini saya akan membuat program. Programnya setelah saya buat sebelumnya, saya sisipkan ini. Ya. Nah, saya sisipkan, saya akan masukkan di sini. Nah, oke. Program ini sudah untuk mengetahui nilai derajat dan rumus-rumusnya. Di sini program ini jika program ini dapat dibaca, jika radian 1 diklik, maka akan muncul label 1 yang kita tahu label 1 adalah ini tadi, nilai Celsius tadi. Saya beri dia dengan kata Celsius.
level 2 bersama Fahrenheit dan Reamer. Di sini ada convert to double yang berfungsi sebagai convert nilai to double. Ini adalah nilai bukan nilai integer, yaitu nilai yang lebih tinggi dari integer yang menggunakan koma. Kemudian ada ini rumusnya, rumus mengubahnya berikut sama seperti ini. Kadang tekan button 2 ketika kita mengklik button 2 yang ada di variabel ini, maka akan menampilkan hasil konversinya. Ini rumusnya. Rumusnya sama sebenarnya, hanya kita copy paste saja dengan mengubah variabelnya. Oke, baiklah. Kemudian saya ingin mendesain, memberi isi dalam panaskan. Nah, di sini panaskan ini saya menggunakan rumus lagi, yaitu contoh. Ini dalam tombol panaskan. Saya beri sebuah indikator. Oke. Button F2. Kita ke desain terlebih dahulu. Kita buka di dalam panaskan. Kita klik ini double NS. Double NS memanggil double-nya. Terlebih dahulu kita harus mendeklarasikan apa itu double, yaitu saya deklarasikan di atas publik, yaitu supaya dapat dipanggil oleh button ini. Maka di sini saya deklarasikan terlebih dahulu publik, itu saya deklarasikan publik double A, B, C. Oke, saya sudah deklarasikan. Berikut panaskan. Oke, sudah ini double manggil yang data di atas karena itu publik. Kemudian saya masuk ke shortcut diinginkan. Di sini saya sebenarnya rumusnya sama seperti ini, cuman hanya negatifnya saja. Itu begini. Oke, selanjutnya saya masuk ke desainnya, sortnya di sini. Oke, saya copy paste. Sudah, sini sederhananya, sesimpelnya. Ini yang simpelnya. Program ini saya compile dan dia akan menampilkan hasilnya. Hasilnya kurang lebih sama seperti ini, dan ini merupakan codingan dari program yang saya compile tersebut. Saya akan menjelaskan dari awal inti dari program ini. Di sini dijelaskan bahwa publik double ABC. Saya mendeklarasikan nilai publiknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini ada public main form ini karena telah ada di dalam sisapnya. Kemudian ada if button untuk mendeklarasikannya. Saya masukkan variabel label ini dalam kelas ini. Oke, selanjutnya saya telah masukkan rumus yang telah saya dapat dari Google, rumus konversinya. Kemudian dipanaskan, saya double NS ya ditambah 5 convert to string. Start button untuk text box. Oke, berikut ada dengan hasilnya yaitu seperti ini. Ya, inilah hasil dari program yang telah saya buat dengan codingan yang telah saya beritahu
Salah simpelnya, program ini program konversi suhu. Ini adalah codingan aslinya. Ini program yang codingan asli dari program saya. Baiklah, ini untuk deklarasikannya. Lanjut saja. Ini deklarasinya dan ini desainnya. Ini desain program barunya dan ini program menjadi saya tadi. Baiklah, cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, hashtag saja di tweet saya @fandisnd atau dapat mengunjungi blog saya sodaproduction.blogspot.com. Thank you, CRB Alfandi.